Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya, Bidan Bunda Nadine. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang mitos kehamilan yang harus Bunda ketahui. Tidak sedikit nih orang yang masih percaya dengan mitos kehamilan, padahal informasi yang beredar terkadang belum tentu atau bahkan tidak terbukti kebenarannya. Nah, supaya Bumil tidak bingung atau cemas saat mendengar mitos kehamilan tersebut, simak video ini yuk! Setelah dinyatakan hamil, biasanya orang-orang di sekitar ibu hamil mulai memberikan nasihat soal kehamilan, baik itu soal larangan mengonsumsi makanan atau minuman tertentu hingga menghindari kegiatan ini dan itu. Dengan begitu banyaknya nasihat, ibu hamil mungkin jadi kebingungan untuk menentukan nasihat mana yang cuma mitos dan informasi mana yang memang sudah terbukti secara ilmiah. Berikut ini adalah beragam mitos kehamilan yang banyak beredar di masyarakat beserta penjelasannya secara medis. Yang pertama, tidak boleh berhubungan seks saat hamil. Banyak ya orang-orang mengatakan bahwa ibu hamil tidak boleh melakukan hubungan intim. Hal ini karena ada anggapan bahwa berhubungan intim saat hamil bisa menyakiti janin dan berpotensi menyebabkan keguguran. Padahal informasi ini hanyalah mitos belaka. Selama kehamilan sehat dan normal, ibu hamil tetap bisa melakukan hubungan intim dengan pasangan. Soalnya janin dalam kandungan sepenuhnya terlindungi oleh kantung dan cairan ketuban, otot rahim yang kuat, dan lendir yang tebal pada leher rahim. Jadi, keguguran tidak ada hubungannya dengan aktivitas hubungan intim. Sebagian besar keguguran justru terjadi akibat janin tidak berkembang dengan baik. Yang kedua, tidak boleh berolahraga saat hamil. Saat sedang mengandung, ibu hamil tetap boleh kok berolahraga. Aktivitas ini bahkan sangat dianjurkan dan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan ibu hamil dan janin. Hanya dengan berolahraga selama 20-30 menit sebanyak 3-4 kali seminggu sudah cukup untuk membawa manfaat positif bagi ibu hamil dan janin. Beberapa pilihan olahraga yang baik untuk ibu hamil adalah senam hamil, latihan kegel, berenang, berjalan hingga yoga dan pilates ibu hamil. Yang ketiga, bentuk perut ibu hamil menandakan jenis kelamin janin. Mungkin ibu hamil pernah mendengar anggapan perut yang terlihat meninggi itu menandakan bayi perempuan. Sebaliknya, perut turun ke bawah menjadi pertanda bayi laki-laki. Walau menebak-nebak jenis kelamin anak memang menyenangkan, anggapan bahwa bentuk perut menandakan jenis kelamin anak hanyalah mitos belaka. Faktanya, bentuk dan tinggi rendahnya perut saat hamil tergantung pada kekuatan otot perut dan posisi janin di dalam kandungan. Jadi, tidak ada korelasi antara bentuk perut dan jenis kelamin ya. Cara untuk mengetahui jenis kelamin hanya bisa dilakukan melalui USG pada kehamilan minggu ke-18 hingga ke-20 atau melalui tes genetik. Yang keempat, ibu hamil harus makan porsi 2 kali lipat. Nah, ibu hamil mungkin sering juga nih mendengar bahwa wanita hamil harus mengkonsumsi makanan sebanyak 2 porsi, yaitu untuk dirinya sendiri dan janin. Nah, sebenarnya wanita hamil memang memerlukan nutrisi dan kalori lebih banyak, tetapi bukan berarti ibu hamil harus makan dengan porsi 2 kali lipat. Jika memiliki berat badan normal, ibu hamil hanya membutuhkan tambahan 300 kalori setiap harinya. Asupan ini sudah cukup untuk mendukung pertumbuhan janin. Jadi, tidak perlu menambah porsi makan terlalu banyak untuk mencukupi kebutuhan nutrisi saat hamil. 5. Tidak boleh minum kopi selama hamil. Bagi ibu hamil pecinta kopi, larangan ini mungkin terasa menyiksa. Padahal mengonsumsi kopi saat hamil tidak dilarang, asalkan ibu hamil tahu batasannya. Ibu hamil hanya diperbolehkan mengonsumsi kafein kurang dari 200 mg per hari, yaitu setara dengan 1 gelas kopi instan atau 3 cangkir teh. Alasannya, bila dikonsumsi terlalu banyak, kafein ini bisa meningkatkan risiko terjadinya keguguran dan bayi lahir dengan berat badan lahir rendah. Yang keenam, tidak boleh mewarnai rambut selama hamil. Banyak yang bilang kalau ibu hamil tidak boleh mewarnai rambut. Ternyata anggapan ini salah loh. Mewarnai rambut tidak berdampak buruk bagi kesehatan ibu hamil maupun janin selama dilakukannya dengan benar. Jika ingin mewarnai rambut, sebaiknya hindari mewarnai rambut saat trimester pertama. Tunggulah hingga usia kehamilan memasuki trimester kedua. Supaya lebih aman, ibu hamil juga bisa mengganti pewarna rambut kimia dengan henna atau menghindari pewarna yang mengandung bau amonia menyengat.
Yang ketujuh, tidak boleh berdekatan dengan kucing selama hamil. Ibu hamil sering mendengar larangan untuk tidak berdekatan dengan kucing karena dapat meningkatkan risiko terkena toksoplasmosis. Jika iya, ibu hamil sekarang tidak perlu terlalu khawatir lagi karena ibu hamil tetap bisa bermain dengan kucing kesayangan. Hanya saja ibu hamil harus berhati-hati saat membersihkan kotorannya. Sebaiknya minta orang lain yang membersihkannya dan jangan menyentuh kotoran maupun kotak pasirnya. Nah, setelah mengetahui mitos kehamilan apa saja yang sering muncul di masyarakat, ibu hamil diharapkan bisa lebih cermat dan menyikapi berbagai mitos tersebut. Ingat, jangan langsung mempercayai perkataan orang lain ya, apalagi jika bertentangan dengan anjuran dokter. Jika masih ada mitos kehamilan yang membuat ibu hamil bingung atau cemas yang belum dibahas dalam video ini, ibu hamil juga bisa mendiskusikan hal tersebut ke dokter ketika menjalani pemeriksaan kehamilan. Nah, itu tadi video dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa bagikan video ini kepada sahabat, keluarga, dan saudara agar banyak yang mengetahui tentang informasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.